Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmelita Ramadona dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 10120472. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester saya, yaitu Pendidikan Agama Islam 4. Marifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu marifat dan insan. Jadi, marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Marifatul insan merupakan suatu proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dari tanah, yang kedua dari ruh. Unsur manusia terdiri dari al-qalbu atau hati, lalu ada al-aqlu dari akal, dan al-jasadu dari jasad. Selain itu, manusia juga diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah amanahnya sebagai al-ibadah atau melakukan ibadah. Kemudian yang kedua ialah al-khilafah atau sebagai khalifah, yaitu menjadi kepemimpinan di muka bumi ini. Setelah Allah berikan amanah, ini manusia juga diberikan al-jazau atau balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat selama di dunia ini. Marifatul insan bagian kedua, yaitu hakikatul insan, yang tak lain yaitu hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari dirinya sendiri dan kehidupannya. Sebagai manusia, hal ini penting agar manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain. Hakikat manusia yang pertama adalah sebagai makhluk. Makhluk apa? Yang pertama ialah alal fitrah, makhluk yang ada pada fitrah. Lalu ada doifun, yaitu makhluk yang lemah. Kemudian ada jahitan, makhluk yang bodoh. Lalu ada fakirun, makhluk yang butuh. Hakikat yang kedua ada mukaromun, yaitu dimuliakan. Mengapa dimuliakan? Karena manusia ini ditiupkan ruh lalu diberi keistimewaan dan alam ditundukkan untuknya. Hakikat manusia yang ketiga yaitu ada mukallafun, yang dibebani. Dibebaninya apa? Yaitu dibebaninya ibadah. Lalu ada kehilafatun khalifah, yaitu sebagai kepemimpinan di muka bumi. Hakikat yang keempat ialah mukhoyarun, bebas memilih. Allah membebaskan manusia mau ia memilih iman atau memilih kafir. Setelah bebas memilih, pasti akan ada manfaat, balasan atau majiyun. Balasan ialah yang pertama ada al-jannah, surga, dan an-nar, neraka. Tergantung manusia memilih mau iman atau kafir, pasti akan mendapat balasannya. Marifatul insan bagian ketiga adalah ada takotul insan, potensi manusia. Manusia ini diberikan potensi yang beragam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya potensi yang diberikan oleh Allah itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada potensi pendengaran, lalu yang kedua ada potensi penglihatan, dan yang ketiga ada potensi hati. Setelah kita diberi suatu potensi, tentunya kita harus bertanggung jawab atas potensi yang kita miliki. Jika kita menggunakan potensi kita dengan amanah, Allah akan memberikan gelar kepada kita sebagai makhluk khalifah atau khalifah, yang harus kita ketahui bahwa kita bukan pemilik yang asli, lalu menggunakan juga harus sesuai dengan kehendak yang mewakili. Yang ketiga, tidak menentang peraturan. Selanjutnya, jika kita berbuat khianat akan potensi yang telah Allah berikan, Allah akan memberikan julukan kepada kita sebagai makhluk yang hina, seperti kalanam, seperti hewan ternak, kal kalbi, seperti anjing, kal kirodi, seperti monyet, kal khosabi, seperti kayu, hal hinjir, seperti kal hijaroti, seperti batu, kalan kabut, seperti laba-laba, kal himar, seperti keledai.
Marifatul insan bagian keempat, nafsu insani atau jiwa manusia. Nafsu insan mempunyai dua kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional. Marifatul insan bagian keempat, nafsu insani atau jiwa manusia. Nafsu insani mempunyai dua kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang ada dalam diri manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Nafsu dalam Al-Quran memiliki beberapa arti. Yang pertama ialah jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafsu terdiri dari tubuh dan ruh. Nafsu merupakan nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Nafsu merupakan suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Nafsu merupakan sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tidur. Jika kita menilai seorang hamba, bisa dilihat dari nafsu, dari cara dia bagaimana mengendalikan nafsu. Tingkatan nafsu ada 3. Yang pertama, aruh di atas hawa atau kolbu ajam dan akalnya mampu mengendalikan al-hawa atau syahwat dan akan berorientasikan kita buat berzikir. Ada aruh dan al-hawanya masih saling tertarik menarik atau kolbu ajam dan akalnya tertarik menarik dengan al-hawa atau syahwat. Aruhnya di bawah al-hawa dan kolbu ajam dan akalnya ini dikendalikan oleh al-hawa syahwat, kecenderungan, dan biasa disebut dengan an-nafsul amrotu bisui atau jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Marifatul insan bagian kelima yaitu sifatul insan, sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya secara umum. Sifat manusia terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran atau kesesatan. Kebahagiaan atau kesedihan. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tadjiyatun nafsu. Mengapa? Karena manusia diciptakan dengan membawa dia potensi yang berseberangan. Sifat manusia ini tergantung dengan nafsu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Apakah dia cenderung melakukan takwa atau fujur melakukan kejahatan? Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama, takut kepada Allah dan pengakuan prioritas Allah. Yang kedua, bermakna taat dan beribadah. Yang ketiga, takwa ialah membersihkan hati dan noda dari dosa. Maka inilah hakikat dan makna takwa selain yang pertama dan kedua. Sebagai firman Allah, Koda faha mangjakaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Lalu bagaimana sifat manusia yang dikelompokkan dalam at-tajikiyatun atau suka membersihkan diri? Yang pertama ada syakurun, bersyukur. Yang kedua seburuk bersabar. Yang ketiga raufun, penyantun. Yang keempat rohimun, penyayang. Yang kelima halimun, penyabar. Yang keenam awahun, lemah lembut. Yang ketujuh sodukun, jujur. Dan yang kedelapan aminu, terpercaya. Sedangkan manusia yang berbuat jahat atau al-fujur akan senantiasa mengotori jiwanya dengan terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti ajukan tergesa-gesa, maluan keluh kesah, golifan atau lalai, togian melampaui batas, kau dan pelit, kafurun ingkar, jadalan sulit, kanu dan pembantah, doluman anjaya, jahitan bodoh. Marifatul insan bagian ke-6, hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah yaitu meyakini diri sebagai seorang budak yang hanya tugasnya menghafal, mengabdikan diri, mendharma baktikan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memahami hakikat ibadah yaitu
yaitu kita melakukan dengan cara as-sumur, menanamkan perasaan apa, yaitu merenungi bika surati nimilahi, merasakan banyak sekali nikmat Allah yang telah kita rasakan. Lalu bidomatilah, merasakan keagungan Allah. Selanjutnya memahami makna dari tujuan al-ibadah atau melakukan ibadah. Yang pertama ada goyatun tadalali, yaitu tunjukkan untuk merendahkan diri kita. Yang kedua tujuannya ialah goyatul muhabati atau tujuannya kecintaan. Dan yang ketiga ada goyatul hudui atau tujuan ketundukan. Saat kita melakukan ibadah, tentunya kita harus menetapkan juga rasa penuh takut dan harapan. Takutnya apa? Takutnya kita merasakan lalai, takut kita bukan termasuk golongan yang beriman, dan takut akan siksaannya. Kemudian selain kita takut, kita juga berharap segala dan supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi yang saya bawakan, harap dimaklum karena saya masih dalam proses tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.